Jadi untuk antri di Palace ini harus antri dulu guys. Somehow kayak masih tersisa beberapa tempat-tempat yang emang sering dipakai ketika presidennya menjabat, dan sekarang pembangunannya udah nggak dipakai lagi dan sudah dibebas dikunjungin oleh masyarakat Korea dan masyarakat non Korea untuk trip dan foto-foto. Cukup ramai guys, alhamdulillah. Oke, halo guys, akhirnya gue nge-vlog pakai Proksis. Sekarang lagi ada di kondisi yang cukup ramai pengunjung. Ada di istana pemerintahan Korea gitu ya. Dan tadi udah cukup banyak nemu banyak insight sih gitu. Di sini turisnya bukan dari Asia doang, teman-teman, tapi dari teman-teman Eropa juga ada. Dan selama perjalanan tuh aku kayak ngeliat banyak banget teman-teman dari populasi kakek nenek gitu ya, generasi X yang mendominasi, dan mereka tuh lucu karena apa? Bukan karena mereka membuat lawakan, tidak, tapi mereka tuh jalannya kayak sama komunitasnya masing-masing dan punya hairstyle yang sama. Jadi hairstyle-nya itu seperti keriting, terus rambutnya coklat kehitaman gitu. Kata kakaknya sih, kakak LO-nya bilang kalau keriting itu adalah tanda panjang umur kayak gitu. Dan ada beberapa fakta-fakta lain kalau memang orang-orang di sini tuh lansianya produktif banget. Nah, aku nanya kan, yang orang-orang yang pada kemana, yang pada kerja gitu. Memang karena hari ini hari kerja dan sekarang udah jam 12, kita juga bakal sampai OTW nyari makan siang kayak gitu. Di sini juga teman-teman boleh banget sewa baju gaunnya orang Korea, baju tradisionalnya gyeongbok. Satunya 15.000 won. 15.000 kali 11 ribuan tuh ya sekitar hampir 200.000 gitu ya untuk sekali sewa. Cuman kalau kita nggak sempat, kita jalan-jalan aja sambil ngeliat view. Dan ini mungkin aku mau share beberapa notes dari mbaknya ya. Wait guys. Nah, dan aku jadi kayak ngakak gitu loh, karena dengan varian rambutnya yang sangat-sangat terbatas, kalau tua dikeritingin terus diwarnain coklat, kalau muda itu dilurusin biar makin cantik. Karena emang standar kecantikan di sini itu eyelidsnya ada 2, jadi bersyukurlah kita yang punya eyelids 2 kayak gini. Terus bibirnya merah, putih banget kulitnya, dan mulus kayak gitu. Jadi standar kecantikannya di sini, dan orang-orang berlomba untuk memenuhi ekspektasi itu pas mereka udah mulai mendewasa kayak gitu guys. Nah, terus rombongan nenek-nenek ini kata mbaknya juga berasal dari komunitas di desa gitu. Terus sih nih pada foto-foto pakai gyeongboknya. Aku agak menjauhi teman-teman dari Korea karena mereka mau privasinya terjaga ya. Jadi aku jalan-jalan aja sambil ngeliatin view daerah sini. So sunny, jam 1:30, Copi kayak nggak nyentrong banget karena ada angin kencang juga, angin dingin. Dan berikutnya mungkin ini ya, dari generasi di sini. Karena tadi kan aku udah nge-spill tuh kalau kebanyakan emang generasi tua ya. Aku jarang banget ngeliat anak-anak kecil atau anak-anak seaku. Gitu kata mbaknya, memang generasi itu timpang. Jadi kemungkinan tuh 20 tahun yang akan datang di sini tuh yang isinya lansia semua, karena orang-orang malas punya anak. Karena kalau punya anak tuh mahal, meskipun udah dikasih tunjangan yang sangat-sangat tinggi dari pemerintahnya, sekali lahiran tuh dikasih 10 juta won apa rupiah ya, aku lupa, kemarin baru diceritain. Dan ya itu mungkin salah satu negatif side-nya. Kalau aku lihat sih karena ini ya, prinsip materialism. Jadi kayak ya udah apa-apa tuh hanya dilihat dari sisi luarnya, dari sisi keuangannya. Tapi kalau dari Islam kan punya anaknya tuh dapat pahala, terus kalau dia soleh-solehah itu dapat jadi amal, jadi sedekah jariah ya kalau anak-anak soleh-solehahnya mendoakan orang tuanya kayak gitu. Jadi ada beberapa value yang teman-teman miss, dan aku juga masih PR sih untuk menerapkan syariat seperti itu kayak gitu. Ya nggak cuma punya anak doang, tapi maksudnya kayak value lain yang mendisiplinkan hidup kita kayak gitu sih. Dan
terkait nikah dan pacaran ya di sini. Tampaknya juga orang-orang tuh di sini ya sejak seumuran aku gitu ya, udah puberti, udah kenal cinta-cintaan gitu. Mereka prefer pacaran. Jadi mereka tuh kadang hamidun, jadi hamil duluan baru nikah. Kalau emang pacarnya lama, bisa 9-10 tahun dan kayak hamil-hamil, udah pacaran aja kayak untuk menikmati waktu, dan itu udah jadi budaya. Ya kasarnya zina lah ya, jadi udah jadi budaya. Jadi mereka tidak menggercepkan kayak di sini kayak udah nikah belum, nyusul ya, itu tidak ada di sini ya. Jadi baru gitu sih, ekspektasi tertingginya paling kayak soal standar kehidupan, bagaimana cara kamu melunasi pendidikan kamu, karir kamu, dan lain-lain gitu sih. Jadi emang insecurity-nya beda-beda ya bun. Sekian sharing dari aku. Nah, sambil jalan-jalan nih kita menuju Insadong, tempat sejenis ini juga. Tapi aku belum mempelajari filosofi tempatnya. Ini aku sambil ngeliatin view kota Seoul ketika ada di jam zuhur ya, makan siang. Nanti insya Allah teman-teman bakal sholat jamak takhir dan kita akan makan. Kemarin udah pengalaman ya kalau makanannya kurang fit di aku, karena sangat tomatoes banget, kayak asin tuh nggak ada, apalagi kita kan udah kebiasaan makan micin gitu ya kasarnya. Jadi kita udah nyiapin bawa sambal terasi dan juga bawa abon supaya makannya lebih nikmat dan nggak buang-buang duit gitu ya, karena di sini pricingnya cukup mahal. Kemarin tuh satu mangkok mie itu aja bisa 100.000 guys. Kalau kita nggak habis kan kayak sayang banget. Dan untuk survival ya kita harus makan, karena kalau nggak makan nah nggak dapat energi buat jalan kaki. Ya, jadi PR banget buat teman-teman jompo, jangan bahagia banget ya. Teman-teman harus tetap walking as an exercise to do every day. Ini ya. Di sini tuh cantik ya, karena pohonnya itu berguguran. Ada yang emang udah nggak ada daunnya kayak gini. Ada juga yang apa ya, pengen berubah warna dari hijau, merah, oranye, kuning, dan akhirnya gugur. Ini cantik banget ya. Agak rame karena emang jam makan siang. Oh iya, terkait kerja ya. Di sini itu orang-orang sama kayak di Indonesia sih, ada yang PNS, ada yang lain-lain. Dan tadi aku udah cerita-cerita juga sih tentang ibu kota. Dan ini kan terkait sama Indonesia ya. Kalau Indonesia itu kabarnya Pulau Jawa kan sesak dan padat. Jadi pemerintahnya tuh pengen pindahin ibu kota kita ke Kalimantan gitu. Nah, sama halnya kayak di Korea, sempet pengen dipindahin dari Seoul ke kota Seojang atau apa gitu ya. Aku takut misinterpret gitu. Jadi ibu kota tuh mau dipindahin ya tadi sama dengan alasannya padat, cuman sepi dan itu daerahnya desa. Banyak orang-orang PNS tuh yang di Korea maupun Indonesia ya masih mikir 2 kali sih untuk pindah ke sana, karena kan emang tidak akan seprofitable di Jakarta ataupun di Pulau Jawa kayak gitu sih. Dan jam kerja di sini juga sama kayak di Indonesia, karena di sini H+2 jam WIB. Mereka kerja dari jam 10 sampai jam 5 sore. Gitu deh. Gak enak guys, mereka jalan-jalan terus di sekitar tuh. Gitu sih. Aku mau jawab apa lagi ya tentang ini sih, mitos ya, bukan mitos, kayak fakta-fakta yang kita temuin di internet gitu ya. Kalau anak-anak yang udah puber 17-18 tahun tuh udah boleh wajib oplas gak sih? Oplas itu kan sebenarnya di sini jadi high quality banget ya, karena memang medical abilities di sini keren-keren banget untuk kedokterannya, tidak terkalahkan gitu ya. Tapi nggak wajib guys. Jadi di sini tuh hadiahnya ya tadi seputar materialisme. Kalau memang sudah sweet 17 gitu ya, teman-teman yang remaja ini boleh banget request ke orang tuanya, mau mukanya dibenerin atau mengikuti standar kecantikan tadi yang aku bilang kayak gitu. Dan itu sudah menjadi hal yang wajar sih kayak gitu. Jadi emang tergantung kondisi ekonomi juga, karena di Korea itu nggak semuanya menengah atas ya. Jadi lihat-lihat juga untuk oplas seperti itu. Ini aku sambil jalan ya guys, aku juga takut kalau ditegur karena aku nge-vlog buat tontonkan teman-teman dari Koreanya. Dan terkait penambahan populasi di sini kan juga jadi concern ya. Sebenarnya mereka juga udah prinsipnya udah kayak childless atau child free gitu antara kedua itu. Jadi kayak pengennya anaknya dikit aja atau enggak sama sekali nggak punya anak. Tapi untuk meredam keberantakan penduduk di sini, mereka juga udah terbiasa tinggal di apartemen. Jadi
Kebentukannya tuh bukan klaster-klaster atau perumahan kayak di Jakarta ataupun di Indonesia gitu ya, tapi lebih meninggi seperti ini. Jadi kayak Singapura gitu konsepnya. Mereka tuh tempatnya mojok di gang atau di perkotaan seperti ini. Sama kayak misalnya di Jakarta tuh yang elit di mana sih, di Dharma Wangsa, di Senayan dan lain-lain kayak gitu. Deh guys. Gini sih, aku juga tadi ada small talk ketika sarapan kan hampir tiap hari dimasakin sama mbaknya. Karena kita kayak out of ideas, tapi udah bawa-bawa pop mie dari Jakarta jadi udah nyiapin juga.